Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lazimi Fikri Nazir, NIM 2119359. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan life skill. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, kita perlu tahu pengertian dari pendidikan life skill terlebih dahulu. Life skill sendiri adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Kecakapan tersebut mencakup segala aspek sikap perilaku manusia sebagai bekal dalam kehidupannya. Kemudian kita perlu tahu pendidikan life skill itu apa. Jadi pendidikan life skill adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis terpakai terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha, dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Life skill ini memiliki cakupan yang luas, berinteraksi antara pengetahuan yang diyakini sebagai unsur penting untuk hidup lebih mandiri. Kemudian selanjutnya ciri-ciri pendidikan life skill. Yang pertama yaitu terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar. Yang kedua, terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama. Yang ketiga, terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, belajar usaha mandiri, dan usaha bersama. Kemudian nomor 4, terjadi proses penguasaan kecakapan personal, sosial, vokasional, akademik, manajerial, kewirausahaan. Kemudian nomor 5 yaitu terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan dengan benar dan menghasilkan produk bermutu. Selanjutnya nomor 6, terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli. Yang ketujuh, terjadi proses penilaian kompetensi. Dan yang terakhir nomor 8, yaitu terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau membentuk usaha bersama. Dalil mengenai pendidikan life skill yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhifan hafu alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Kemudian Quran Surat An-Nisa tersebut ditafsirkan dalam tafsir Al-Misbah. Ayat di atas berpesan dan hendaklah orang-orang yang memberi nasihat kepada pemilik harta agar membagikan hartanya kepada orang lain, sehingga anak-anak terbengkalai hendaklah mereka membayangkan seandainya mereka akan meninggalkan di belakang mereka, yakni setelah kematian mereka, anak-anak yang lemah karena masih kecil atau tidak memiliki harta, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak yang lemah itu. Apakah jika keadaan serupa mereka alami,
mereka akan menerima nasihat-nasihat seperti yang mereka berikan itu? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, hendaklah mereka takut kepada Allah atau keadaan anak-anak mereka di masa depan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan sekuat kemampuan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar lagi tepat. Kemudian selanjutnya ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, firman Allah Ta'ala, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini berkaitan dengan seorang yang menjelang ajal. Ada orang lain yang mendengar orang itu menyampaikan wasiat yang menyengsarakan ahli warisnya. Maka Allah Ta'ala menyuruh orang yang mendengar wasiat itu agar bertakwa kepada Allah, meluruskan dan membenarkan orang yang berwasiat, serta agar memperhatikan ahli warisnya yang tentunya dia ingin berbuat baik kepada mereka dan khawatir jika dia membuat mereka terlantar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.